Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 3A akan mempresentasikan tentang berbagai fungsi pada hewan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Adisti Sartika Ramadanti, Agung Mulyawan, Asri Adinda, Dwi Hanifah Muslimah, dan Gina Agnia Mulanov Nihairi. Oke, kita langsung saja ke materinya. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Gina Agnia Mulanov Nihairi dari kelas 3A PGMI. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang organisasi pada hewan. Organisasi pada hewan dan juga fungsinya. Nah, organisasi pada hewan itu sekumpulan yang membentuk hewan itu menjadi hidup. Nah, organisasi pada hewan ini terdiri dari sel, jaringan, organ, sistem, dan juga individu. Pada organisasi kehidupan, baik pada hewan maupun pada tumbuhan, yang terkecil yaitu sel. Jadi, jika diurutkan, sel, jaringan, organ, sistem, dan yang terakhir individu atau organisme. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sel hewan. Oke, ada yang tahu apa itu sel hewan? Sel hewan adalah suatu bagian organel yang paling kecil yang memiliki selaput tipis di dalamnya. Nah, sel hewan ini dapat melakukan pembelahan sel secara mandiri. Selanjutnya, kumpulan dari sel-sel hewan disebut dengan jaringan. Jaringan hewan adalah sekumpulan sel yang sama yang memiliki fungsi yang sama yang membentuk sebuah jaringan organ hewan. Nah, di sini saya memiliki foto, memiliki gambarnya. Nah, ini contoh sel hanya satu. Nah, yang kedua ada, ini. Yang kedua ada jaringan. Jaringan ini tersusun dari berbagai macam sel. Berbagai macam sel membentuk jaringan. Ada ini contohnya itu ada jaringan ikat, epitel, otot, dan saraf. Nanti untuk lebih lanjutnya lagi akan dijelaskan oleh teman-teman saya ya teman-teman. Nah, setelah jaringan ada organ. Organ itu bagian tubuh dari manusia ataupun dari hewan. Bagian tubuh yang tersusun dari berbagai jenis jaringan yang saling terikat, terorganisir, yang bekerja untuk melaksanakan fungsi tertentu. Jadi, organ itu kumpulan jaringan, simpelnya. Oke. Lanjut, ada sistem. Sistem yaitu kumpulan dari beberapa jenis organ yang terikat dan bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu, membentuk suatu sistem yang disebut sistem organ. Nah, selanjutnya dalam sistem organ itu yang tersusun sistem organ akan tersusun membentuk individu. Individu itu apa? Individu adalah organisme tunggal dari makhluk hidup, contohnya manusia, hewan, harimau, kucing, dan sebagainya. Itu disebut individu atau organisme. Nah, jika dijelaskan dalam gambar itu seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi, dari yang terkecil sampai yang terkompleks seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya teman-teman. Dari sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Nah, ini dari sini, ini tuh adalah sel ya teman-teman. Sel akan berkumpul membentuk jaringan. Kumpulan dari jaringan akan membentuk organ. Kumpulan dari beberapa organ membentuk sistem organ. Dari sistem organ akan membentuk lagi individu atau organisme atau hewan itu sendiri ya teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Untuk mengetahui lebih jelasnya lagi, lebih lengkapnya lagi, akan dijelaskan oleh teman saya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Adisti akan
Jaringan epitel adalah jaringan yang membatasi dua lingkungan berbeda pada tubuh hewan. Nah, dilihat dalam bentuk letaknya itu ada epidermis, ada endotelium, ada mesotelium. Lalu ciri-cirinya itu sel-selnya tersusun rapat, terus tidak mengandung pembuluh darah, tetapi mengandung saraf. Lalu selanjutnya itu kemampuan regenerasi tinggi. Nah, regenerasi itu memulihkan. Selanjutnya ada fungsinya juga. Fungsinya itu untuk proteksi atau serapan. Selanjutnya itu ada absorpsi, yakni memasukkan zat lain. Lalu ada sekresi, pengeluaran zat. Lalu ada reseptor, yakni pemasukan rangsangan dan pertukaran zat. Selanjutnya itu ada jaringan ikat. Nah, jaringan ikat atau jaringan penyambung adalah jaringan yang berfungsi untuk mengikat jaringan-jaringan lain menjadi satu. Komponennya itu ada makrofag. Nah, makrofag ini ialah berfungsi untuk memakan kuman. Selanjutnya ada fibroblast, yakni berfungsi untuk bakal atau bahan pembentukan matriks pada jaringan ikat ini. Lalu ada juga sel tiang. Nah, sel tiang di sini tuh berfungsi untuk menghasilkan heparin dan histamin. Selanjutnya ada jaringan otot. Nah, jaringan otot ini tersusun dari sel-sel atas otot yang berfungsi untuk menggerakkan tubuh. Selanjutnya ada jaringan saraf. Nah, jaringan saraf itu ya jaringan yang tersusun atas sel-sel saraf tentunya ya. Sel-sel saraf yang terhubung ke sistem saraf pusat. Dan macam-macamnya itu ada saraf motorik, lalu ada saraf interneuron, ada juga saraf sensori. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Agung Mulyawan dari kelompok 1 konsep dasar IPA. Kali ini, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang fungsi organ dan sistem organ pada hewan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu organ. Jadi organ itu merupakan bagian tubuh pada hewan yang tersusun dari banyak jaringan yang saling terkait dan berhubungan dengan yang lainnya, yang berbentuk suatu organ dan saling bekerja sama dalam berbagai fungsi yang membentuk suatu sistem yang disebut sistem organ. Dan juga organ itu terbentuk dari kumpulan beberapa macam jaringan yang bekerja untuk menjalankan suatu fungsi di dalam tubuh. Beberapa macam organ akan bekerja sama dan menjalankan fungsinya yang disebut dengan sistem organ. Kesatuan sistem organ tersebut selanjutnya membentuk sebuah organisme yang utuh. Jadi, suatu organ itu merupakan suatu kumpulan atau himpunan dari beberapa jaringan, dan jaringan itu, organ itu bekerja sama dengan organ yang lainnya untuk menimbulkan atau melakukan suatu pekerjaan. Organ itu terbagi kepada dua bagian. Yang pertama itu ada organ dalam dan yang kedua adalah organ luar. Adapun organ dalam adalah organ yang ada di dalam tubuh. Organ dalam ini adalah suatu organ yang sangat penting bagi sistem organ, karena organ bagian dalam itu berfungsi sebagai alat yang dapat memompa darah dan juga menyerap sari makanan sampai mencerna makanan. Jika dalam tubuh hewan tidak ada atau manusia tidak ada organ, maka manusia atau hewan itu tidak akan hidup, karena di dalam tubuhnya tidak ada nafas, mungkin nggak bisa bernafas karena
dalam sistem organ itu ada sistem pernapasan dan juga ada peredaran darah. Nah, peredaran darah itu yang dipompa oleh jantung, sehingga darah itu mengalir di dalam tubuh tanpa diam, yang akan mengedarkan darah di dalam tubuh. Adapun organ luar adalah organ manusia atau hewan yang bisa dilihat secara visual seperti kuping, mata, tangan, kaki. Yang biasanya organ tubuh bagian luar ini adalah bagian tubuh yang bisa digunakan dalam kegiatan sehari-hari, dalam bekerja, belajar, ataupun dalam berbagai kegiatan. Adapun fungsi sistem pada organ. Sistem organ merupakan suatu komponen yang tidak bisa dipisahkan dalam sistem. Organ-organ bergabung menjalankan fungsi fisiologis tertentu untuk tujuan yang sama dalam suatu sistem organ. Contohnya, jantung berfungsi untuk mengedarkan darah. Jantung tidak dapat bekerja atau berfungsi tanpa adanya organ lain seperti pembuluh darah. Begitu juga sebaliknya, pembuluh darah tidak akan dapat bekerja tanpa adanya jantung. Kemudian yang selanjutnya adalah macam-macam sistem organ pada hewan atau manusia. Yang pertama adalah sistem pergerakan. Sistem pergerakan berfungsi dalam pergerakan makhluk hidup. Termasuk di dalamnya adalah tulang, otot, dan persendian. Pada sistem ini merupakan sistem yang berkaitan dengan suatu organ luar, yaitu tulang, yang saling bekerja sama untuk menghasilkan gerak ketika bekerja. Misalnya suatu tulang itu tidak akan dapat mengangkat beban atau bergerak jika tidak disertai dengan kerjasama dengan otot. Sendi juga adalah salah satu alat yang mempengaruhi pergerakan hewan atau manusia. Kemudian yang kedua adalah sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah itu berfungsi mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh serta mengangkut zat-zat limbah hasil metabolisme. Organ yang terlibat dalam jantung dan pembuluh darah yang mengalir ke seluruh tubuh membutuhkan mesin pompa, yaitu jantung. Sementara darah yang ada di dalam tubuh akan tetap berada di dalam pembuluh-pembuluh darah, yaitu pada pembuluh kecil dan pembuluh besar. Tanpa adanya organ-organ peredaran darah, maka darah tidak akan bisa mengalir ke tubuh. Kemudian sistem pernafasan. Sistem pernafasan berfungsi untuk pertukaran gas dan lingkungan sekitar. Yang terlibat dalam sistem pernafasan adalah hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Pada sistem pernafasan ini, hewan dibagi ke dalam beberapa macam cara bernafas, yaitu mamalia bernafas dengan paru-paru, ikan dengan ingsan, dan ada juga hewan yang bernafas menggunakan kulit. Yang selanjutnya adalah sistem pencernaan. Sistem pencernaan pada umumnya itu ada di semua hewan itu sama, yang pada sistem pencernaan ini memiliki fungsi sebagai berperan mengubah makanan menjadi senyawa yang diperlukan oleh tubuh, atau menyerap sari-sari makanan atau energi-energi vitamin yang akan dapat membantu pertumbuhan tubuh hewan atau manusia. Adapun organ untuk sistem ini adalah mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, sampai dengan anus. Yang selanjutnya adalah sistem ekskresi. Sistem ekskresi adalah proses pembuangan zat sisa metabolisme yang bersifat racun dan sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Seluruh sampah dalam tubuh akan membentuk cairan, yaitu berupa urin ataupun keringat, gas, dan zat-zat yang harus diekskresikan. Proses sistem ekskresi itu dapat dikeluarkan dari paru-paru, hati, kulit, dan ginjal. Adapun
yang dikeluarkan dari kulit adalah keringat. Kemudian untuk paru-paru itu mengeluarkan CO2 dan uap air. Lalu hati itu mengeluarkan empedu. Yang selanjutnya adalah sistem reproduksi. Sistem reproduksi merupakan kegiatan atau hal yang berkaitan dengan sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama antara betina atau jantan atau pada manusia adalah laki-laki atau perempuan yang menghasilkan yang akan memperkembangbiakan dari hasil reproduksi tersebut. Sistem reproduksi berfungsi untuk memperkembangbiakan pada hewan dan manusia. Di sini melibatkan organ-organ seperti ovarium pada wanita atau betina dan testis pada pria. Selanjutnya adalah sistem koordinasi. Sistem koordinasi merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan segala proses dalam tubuh serta menerima rangsangan dari luar. Halo teman-teman semuanya, saya Dwi Hanifah Muslimah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem pernapasan pada hewan. Pernapasan bisa disebut juga respirasi. Organ respirasi adalah tempat O2 berdifusi masuk dan tempat CO2 berdifusi keluar. Alat respirasi pada hewan berbeda-beda. Ada yang menggunakan paru-paru, insang, trakea, kulit, dan lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan sistem pernapasan pada hewan vertebrata dan avertebrata. Sebelumnya saya akan membahas vertebrata. Hewan vertebrata merupakan jenis hewan yang memiliki tulang belakang yang tersusun atas vertebra. Vertebrata juga merupakan subfilum terbesar dari chordata. Berikut adalah contoh-contoh hewan vertebrata. Yang pertama adalah hewan amfibi. Pada saat bernapas, rahang bagian bawah mengendur. Udara masuk ke paru-paru dan terjadi pertukaran gas. Yang kedua, sistem pernapasan pada reptil. Reptil menggunakan paru-paru sebagai alat pernapasannya. Paru-paru reptil dikelilingi oleh rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Pengambilan oksigen dibantu oleh lapisan kulit tipis dengan banyak kapiler darah yang ada di sekitar kloaka. Yang ketiga, sistem pernapasan pada ikan. Ikan menggunakan insang sebagai alat pernapasannya. Fase inspirasi atau fase proses masuknya udara pada ikan adalah dengan membuka rongga mulutnya, memasukkan air, dan menutup insangnya. Insang berada pada kiri dan kanan kepala ikan. Kemudian, fase ekspirasi atau fase keluarnya udara dengan cara dia menutup mulutnya dan mengeluarkan udara dari insang tersebut. Yang keempat adalah sistem pernapasan pada burung. Sistem pernapasan pada burung terjadi pada hidung, paru-paru, trakea, kantong udara depan, dan kantong udara belakang. Yang membantu memperbesar ruang siring, mengukur berat tubuh burung itu sendiri, dan mengukur suhu tubuh burung itu sendiri. Kantung udara pada burung berfungsi sebagai alat pernapasan ketika burung terbang. Fase inspirasi pada burung terjadi ketika burung mengangkat sayapnya. Udara masuk melalui kantong udara. Kemudian, pada fase ekspirasi, ketika sayap burung diturunkan sampai kantung udara mengembang dan mengeluarkan udara. Yang kelima adalah sistem pernapasan pada mamalia. Sistem pernapasan mamalia tidak berbeda dengan sistem pernapasan manusia. Selanjutnya adalah sistem pernapasan pada hewan avertebrata. Kebalikan dari yang tadi, hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Langsung saja ke hewan avertebrata yang pertama. Yang pertama adalah cacing. Cacing menggunakan kulitnya sebagai alat pernapasan. Ia memiliki kulit yang licin agar tetap lembab. Oksigen masuk melalui kulit dan keluar melalui kulit juga. Hal ini bisa disebut juga integumenter. Yang kedua adalah sistem pernapasan pada arthropoda. Arthropoda merupakan filum terbesar pada hewan, seperti serangga, laba-laba, lipan, dan lain sebagainya. Sistem pernapasan pada arthropoda
melalui trakea, insang, paru-paru buku, dan seluruh permukaan kulitnya. Yang ketiga adalah sistem pernapasan porifera. Respirasi pada porifera terjadi dengan cara air membawa oksigen ke pori-pori tubuh, kemudian masuk ke dalam koanosit secara difusi. Karbon dioksida keluar dibawa oleh air menuju oskulum, menuju mitokondria sel koanosit. Yang keempat adalah sistem pernapasan pada moluska. Moluska terbagi dua. Yang pertama, moluska air dan moluska darat. Moluska air seperti kerang, mereka bernapas menggunakan insang. Kemudian yang kedua adalah moluska darat, mereka bernapas menggunakan paru-paru, contohnya siput. Dan yang terakhir adalah pernapasan pada ensinodermata. Hewan ensinodermata banyak jenisnya. Salah satunya adalah bintang laut yang bernapas menggunakan insang. Kemudian, hewan ensinodermata lainnya adalah tripang yang menggunakan tubuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asria Dinda. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan pada poin berikutnya, yaitu fungsi alat gerak pada hewan. Alat atau organ gerak pada hewan berfungsi sebagai membantu hewan untuk berjalan, mencari tempat tinggal, atau mencari makan. Gerak pada hewan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara dengan menggunakan bermacam-macam alat gerak yang berbeda sesuai dengan tempat mereka hidup. Setelah ini, saya akan menjelaskan berbagai macam alat gerak yang ada pada hewan. Yang pertama, ada alat gerak pada hewan vertebrata. Hewan vertebrata itu adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Hewan-hewan yang termasuk ke dalam kelompok vertebrata itu ada ikan atau pisces, yang kedua ada burung, yang ketiga ada amfibi, yang keempat ada reptil, yang kelima ada mamalia. Nah, kita bahas satu-satu. Hewan vertebrata yang akan kita bahas pertama yaitu ikan. Ikan adalah hewan yang hidup di air dengan menggunakan alat gerak berupa sirip, ekor, serta tulang belakang yang fleksibel yang berfungsi untuk mendorong sirip dan ekornya berenang. Nah, sirip pada ikan juga banyak macamnya dan beda-beda fungsinya. Yang pertama ada sirip punggung. Sirip punggung adalah sirip yang berada di bagian dorsal tubuh ikan, berfungsi sebagai stabilitas ikan ketika berenang. Yang kedua ada sirip dada. Sirip dada adalah sirip yang terletak di pertengahan tinggi pada kedua sisi tubuh. Fungsinya sebagai pergerakan maju, ke samping, dan diam atau mengerem. Yang ketiga ada sirip perut. Sirip perut letaknya di bagian perut ikan dan fungsinya sebagai penstabil saat berenang dalam kedalaman tertentu. Yang keempat ada sirip dubur. Sirip dubur adalah sirip yang terletak di bagian ventral tubuh di daerah posterior anal. Fungsinya sebagai penyeimbang saat berenang. Yang kelima ada sirip ekor. Fungsinya sebagai pendorong utama ketika berenang dan mengatur arah gerak atau belok. Hewan yang termasuk ke dalam kelompok vertebrata yang kedua yaitu burung. Burung merupakan hewan yang hidup di udara. Burung sendiri menggunakan alat gerak berupa sayap dan kaki. Sayap pada burung berfungsi sebagai membantu burung untuk terbang, dan kaki pada burung berfungsi sebagai membantu burung mencengkeram makanan, membantu burung ketika bertengger di dahan, dan membantu burung ketika berjalan. Selanjutnya ada amfibia atau amfibi. Hewan amfibi seperti yang kita ketahui adalah hewan yang hidup di dua alam, di darat dan di air. Untuk itu, hewan amfibi memerlukan alat gerak yang dapat beradaptasi ketika dia sedang di darat maupun sedang di air. Hewan yang termasuk amfibi itu adalah katak.
Katak sendiri memiliki alat gerak berupa 2 pasang kaki depan dan 2 pasang kaki belakang yang berselaput. Kenapa kaki katak berselaput? Itu untuk membantu dia berenang ketika sedang di air. Katak juga memiliki tungkai belakang yang dapat memanjang yang berfungsi untuk membantu katak ketika melompat. Selanjutnya ada reptil. Reptil menggunakan otot perut dan kakinya sebagai alat gerak. Reptil yang menggunakan otot perut sebagai alat gerak adalah ular. Sedangkan reptil yang menggunakan kaki sebagai alat geraknya itu ada buaya, ada kadal, dan ada komodo. Yang kelima ada mamalia. Mamalia memiliki kelenjar susu pada betina atau hewan yang menyusui. Mamalia memiliki variasi untuk beradaptasi dengan lingkungan, begitupun alat geraknya. Yang pertama ada mamalia yang bergerak menggunakan kaki, yaitu kucing, sapi, domba, kuda, dan sebagainya. Yang kedua ada mamalia yang bergerak menggunakan sayap, contohnya kelelawar. Yang ketiga ada mamalia yang bergerak menggunakan sirip, seperti lumba-lumba, paus, duyung, dan anjing laut. Pada kali ini saya akan menjelaskan berbagai macam alat gerak hewan invertebrata. Hewan invertebrata adalah kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Hewan yang termasuk ke dalam kelompok invertebrata yang pertama ada siput. Siput merupakan hewan invertebrata yang menggunakan kaki perut berbentuk pipih sebagai alat geraknya. Kaki perut tersebut membantu siput untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Yang kedua ada cacing. Cacing menggunakan serabut otot sebagai alat geraknya. Nah, serabut otot pada cacing ini ada macamnya lagi dan berbeda juga fungsinya. Yang pertama ada sirkular. Sirkular itu membantu memanjangkan tubuh cacing. Yang kedua ada longitudinal. Longitudinal itu berfungsi sebagai memendekkan tubuh cacing. Yang ketiga ada vertikal atau serong. Itu fungsinya membantu cacing untuk berjalan, berbalik, menekuk atau berlipat, serta merentangkan badannya ke seluruh arah. Hewan invertebrata yang ketiga ada kerang. Kerang memiliki alat gerak berupa organ yang berbentuk pipih yang sewaktu-waktu keluar dari cangkang. Nah, organ pipih tersebut membantu kerang untuk berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Ada cumi-cumi. Cumi-cumi mempunyai alat gerak berupa tentakel. Tentakel pada cumi-cumi berjumlah 10. 2 diantaranya lebih besar dari 8 tentakel lainnya. Cumi-cumi juga mempunyai rongga mantel yang berfungsi untuk membantunya berenang mundur. Dan cumi-cumi juga mempunyai sirip untuk mengatur pergerakan keseimbangan tubuh. Selanjutnya ada belalang. Belalang termasuk ke dalam kelompok hewan invertebrata yang menggunakan kaki dan sayapnya sebagai alat gerak. Kaki dan sayap pada belalang berfungsi sebagai membantu belalang berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya, serta membantu belalang untuk melompat. Yang keenam ada ubur-ubur. Ubur-ubur termasuk ke dalam kelompok hewan invertebrata yang menggunakan tentakel sebagai alat geraknya. Tentakel tersebut letaknya ada di bagian mulut ubur-ubur. Tentakel tersebut berfungsi sebagai membantu ubur-ubur dalam bergerak, menangkap, dan memasukkan makanan ke dalam tubuh. Ketujuh ada bintang laut. Bintang laut sendiri memiliki alat gerak berupa kaki rongga yang berfungsi sebagai membantunya berjalan di sepanjang dasar laut serta membantunya untuk makan.
Nah, itu tadi penjelasan tentang berbagai fungsi pada hewan. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.